Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta akan rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih, bacaan Injilnya diambil dari Injil Yohanes, babnya bab 2. Bab awal, masih di depan. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa sejak awal kehadiran Tuhan, jadi sejak kemunculannya kehadiran Tuhan itu, Yohanes penulis Injil mencatat bahwa jalan menuju kesengsaraan itu sudah ada. Jalan menuju sengsara dan salib itu sudah ada. Kenapa? Karena sejak awal kehadirannya sudah disalah mengerti oleh banyak orang. Sudah mulai untuk istilahnya berkonflik dengan orang yang sungguh-sungguh ingin mempertahankan kehidupannya. Namun justru di sana ada sesuatu hal yang tersembunyi dalam diri orang-orang Yahudi itu yang mulai kelihatan. Begini Ibu Bapak, tahu fungsi bahasa enggak? Orang seringkali mengatakan bahwa bahasa adalah fungsinya untuk komunikasi, betul? Tetapi bahasa juga fungsinya selain untuk kalau komunikasi kan menyampaikan sesuatu ya. Tetapi fungsi bahasa yang lain adalah untuk menyembunyikan sesuatu. Benar enggak? Menggunakan bahasa enggak? Kalau Anda mau menyembunyikan sesuatu menggunakan bahasa untuk komunikasi enggak? Betul kan? Berarti tanda di sana sebetulnya Tuhan Yesus juga melihat ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati orang-orang Israel pada waktu itu atau orang-orang Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya berkonflik, tetapi juga dia melihat pemahaman dari orang-orang Yahudi pada waktu itu yang dihadapi di Yerusalem. Jadi hati orang itu tidak bisa disembunyikan.
Dia mata Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya hanya untuk mencari kesenangan sendiri dan mencari keuntungan pribadi, mulai kelihatan. Dan Tuhan itu mau mencelikkan mata orang-orang yang tidak mencari Tuhan, tetapi berdalih mencari Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk memperkaya dirinya. Orang-orang yang berjualan di bait Allah, tujuannya apa? Untuk menyembah Tuhan atau untuk mencari keuntungan? Jelas untuk mencari keuntungan. Sebab apa? Yang dijual di dalam bait Allah itu harganya akan berlipat-lipat dibanding dengan kalau dia menjual di luar bait Allah. Karena dia tahu bahwa orang yang datang ke bait Allah kalau mempersembahkan itu adalah mereka yang butuh. Kalau butuh berarti harga berapapun itu akan dibelinya. Maka yang diuntungkan adalah mereka. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini sesuatu yang mau dikritik oleh Tuhan. Nah, pada saat situasi seperti itu, Tuhan mengambil kesempatan untuk mewartakan dirinya. Pertama, yang dia wartakan adalah dia mengatakan bahwa kenisah itu atau bait Allah itu adalah rumah Bapakku. Dengan menyebut ini adalah rumah Bapakku berarti tanda bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Dia yang menunjukkan apa fungsi sebenarnya bait Allah itu. Bukan untuk berjualan, tetapi untuk berjumpa, bertemu dengan Allah. Lalu pewartaan yang kedua yang mau dikatakan adalah soal tanda. Orang-orang Yerusalem minta tanda, bukti. Kenapa? Kamu itu merusak semua pedagang. Buktinya apa? Kamu punya kuasa itu. Berarti mereka mempertanyakan wibawa atau kuasa atau sesuatu yang bisa meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus mempunyai kekuasaan untuk mengusir para pedagang. Mereka minta itu. Tapi bagi Tuhan, Tuhan selalu mengatakan bahwa tanda-tanda itu bisa dilihat dengan banyak mujizat yang sudah dia lakukan. Lalu sekarang yang lain lagi adalah yang mau diwartakan. Para murid itu sadar apa yang dikatakan oleh Tuhan setelah Tuhan itu bangkit. Bahwa rombaklah bait Allah itu lalu 3 hari akan dibangun kembali. Di situ para murid disadarkan kembali oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Berarti bagi Tuhan kesaksian itu bukan dari mulut manusia semata, tetapi dari Roh Kudus. Jadi ada roh penolong yang istilahnya sejak awal itu membantu gereja atau membantu para murid untuk memahami siapa Tuhan. Jadi kita bisa melihat ada banyak hal. Lalu selain itu, para murid juga disadarkan bahwa apa yang dikatakan, apa yang dikhotbahkan oleh Tuhan, itu sungguh-sungguh ternyata terwujud. Jadi tidak hanya istilahnya mengumbar ide-ide semata, tetapi ada sesuatu bahwa kata-katanya punya wibawa tersendiri. Roh Kudus sekaligus juga menjadi jaminan bagi para murid adanya kebenaran yang dibawa atau yang diarahkan oleh kepada gereja oleh Allah sendiri, sehingga gereja nantinya pada saat Tuhan itu sudah migrat ke surga tetap berjalan di jalan yang lurus karena kehadiran Roh Kudus. Dan kehadiran Roh Kudus itu bukan hanya istilahnya itu kalau orang itu mengalami pencurahan Roh Kudus, bukan. Tetapi kehadiran Roh Kudus sudah dirasakan semenjak gereja didirikan. Maka kalau ada yang mengatakan gereja Katolik itu tidak ada Roh Kudusnya, itu berarti tanda bahwa Roh Kudus seolah-olah itu nggak pernah hadir. Seolah-olah baru abad 20 hadirnya. Tidak sama sekali. Roh Kudus sudah hadir semenjak Tuhan sendiri juga ada di sana.
Dan Tuhan juga memberikan Roh Kudus itu kepada gereja semenjak gereja didirikan oleh Tuhan Yesus. Para rasul mendapatkan dampingan dari Roh Kudus untuk memahami siapa dan apa yang dimaksud dengan sabda-sabda Tuhan kepada mereka. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, itu kata kitab sucinya. Sekarang bagi diri kita, kitab suci ini berbicara apa? Yang pertama kita harus melihat begini. Saya akan menghubungkan dengan bacaan pertama, yaitu tentang Taurat, kitab Keluaran, ya, kitab yang kedua dari Taurat. Di sana kita bisa melihat bahwa pengenalan akan hukum Allah belum menjadi jaminan bahwa orang itu beriman. Jadi pengenalan saja akan Allah, hukum Allah, belum menjadi jaminan. Kenapa? Karena orang baru mengenal. Orang baru menghafal. Orang baru membaca. Jadi belum menjamin. Kita semua itu juga sudah kenal, sudah tahu hukum Tuhan. Ibu bapak sudah mendengarkan dan juga sudah membaca Injil. Tetapi apakah itu sudah menjadi jaminan bagi diri kita untuk mengalami keselamatan? Belum cukup maksudnya. Kenapa belum cukup? Ya karena orang butuh memahami isi dari hukum itu dan juga orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Kenapa? Karena hukum Allah sebenarnya itu mau mengarah kepada pembebasan. Pembebasan kita akan situasi yang ada di dunia ini. Mengarahkan juga kepada hal yang membahagiakan nantinya. Jadi hukum Tuhan, kalau orang hanya menghafal saja, orang hanya baru mengisi isi otaknya. Tetapi kehidupan seluruhnya belum. Dan itu sebetulnya mau untuk menjejerkan mengenai kehidupan Tuhan. Kehidupan Tuhan gimana? Tuhan tidak hanya hafal kitab suci. Tuhan tidak hanya tahu kitab suci. Tuhan tidak hanya tahu hukum. Tuhan tidak hanya tahu Taurat. Tetapi Tuhan mempraktekkan itu semua dalam kehidupan yang nyata. Sehingga setiap orang yang melihat kehidupan Tuhan Yesus, dia melihat hukum Taurat yang terwujud. Dan juga kitab-kitab nabi, nubuat yang melalui nabi-nabi itu mengalami pemenuhannya di dalam Tuhan Yesus. Nah sekarang kalau kita baru hafal, baru tahu ayat-ayat kitab suci, belum jadi jaminan. Identitas orang Kristiani adalah kalau orang itu bisa hidup seperti Tuhan sendiri. Maka kita bisa melihat butuh pemahaman dan juga butuh mempertanggungjawabkan. Dan ini wajib untuk seluruh orang beriman. Nah sekarang masa 40 hari, masa Prapaskah ini adalah masa kesempatan kita untuk kembali merenungkan. Ibu bapak sudah diberi melalui ketua lingkungan dari bidang pewartaan, yaitu satu buku renungan. Dan di situ untuk mengingatkan apa kepada kita? Mengingatkan supaya kita tahu, tidak hanya hafal isi kitab sucinya, tetapi tahu arah mana yang mau dituju untuk pembentukan diri kita. Karena di sana mau untuk menunjukkan banyak orang yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Panggilan Allah ini itu sungguh-sungguh memperlihatkan Allah yang berinisiatif mau membentuk umatnya. Mau untuk menyelamatkan umatnya. Mau untuk memberikan yang terbaik bagi umatnya. Dan Allah sebetulnya sungguh kreatif. Kenapa? Karena begini ibu bapak. Kitab suci itu yang Anda miliki itu sebetulnya terjemahan buatan dari 2000 tahun yang lalu. Anda bayangkan buatan dari 2000 tahun yang lalu yang paling muda. Tapi Allah kreatif. Kreatifnya apa? Walaupun kitab suci itu peninggalan 2000 tahun yang lalu lebih tua dibanding dengan Borobudur, tetapi sabdanya tetap up to date bagi diri kita. Nah, karena up to date itulah maka kita bisa melihat, oh Tuhan itu sungguh sangat kreatif.
mau membentuk diri kita. Dan Tuhan menginginkan kita semua itu mau untuk membalas cintanya di dalam perbuatannya. Dalam perbuatan-perbuatan kita maksudnya. Karena kita sudah mengalami Tuhan yang hadir. Lalu kita juga tahu bahwa konsekuensi mempertanggungjawabkan semua sabda Tuhan itu adalah kalau kita hidupnya bisa dilihat oleh orang bahwa hidup kita bermartabat sebagai anak-anak Allah. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang kasih, kita bisa melihat di sana ada sesuatu yang mau dibangun. Yang dibangun adalah supaya hidup kita itu tidak hanya menghafal kitab suci, tetapi mempraktekkan kitab suci. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kalau kita sudah mempraktekkan kitab suci, kita bukan pertama-tama itu untuk memperlihatkan pamer bahwa ini loh kitab suci sudah saya praktekkan. Tidak, tetapi untuk memperlihatkan bahwa Tuhan itu sungguh mencintai kita dan sekaligus itu juga kita praktekkan dengan kita mencintai sesama. Dan kita mencintai sesama di situ mau menampakkan pula dalam diri kita bahwa Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat. Tuhan yang memanggil kita untuk bertobat dan melakukan kebaikan. Selamat merenungkan.